Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Mahdi, mahasiswa PPG Kuter 3 LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 25011039216251169. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Sebelum melangkah ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Siap. Kan lagu wajib nasional. Berjanji padamu negeri padamu negeri kami mengabdi bagimu negeri jiwa Selanjutnya kita ice breaking dulu. Ice breakingnya tepuk belajar. Nah, Bapak contohkan ya. Tepuk belajar, belajar, berjuang, bertakwa. Ya, tepuk tangan kalian. Nah, dulu kembali. Absen dulu ya hari ini anak-anak. Agustian, Aidil Bilal, Bayu Saputra. Kenapa ini? Cahyono, Cynthia Nur Fadilah, Syaki Al Rosid, Vika Mustaufisul Iza, Rehan Apriliano, Muhammad Abidsar, Muhammad Fahri, Muhammad Nurul Iman, Muhammad Putri Apriani, Rehan Apriliano, Octaviona Nabila, Hasan Al Masud, M. Royan Asari, Putri Humairo, Niken Artifani, Hadir, Sabila Anastasia, Ismi Nur Haliza, M. Fairon, Nurul Iman. Ya, cukup, berarti yang tidak hadir satu orang. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu satu, menambah pemahaman peserta didik terkait pemrograman web terkhusus di bidang front end. Yang kedua, melatih pemahaman siswa melalui post-test pelajaran yang sudah disampaikan. Nanti ada post-testnya dengan praktek langsung. Yang ketiga, membangun kerjasama antar individu, mengeluarkan ide kreatif dengan membentuk kelompok dengan tujuan yang diinginkan. Pemrograman web adalah proses pembuatan dan pengelolaan aplikasi atau situs web yang diakses oleh browser internet melibatkan kode yang dirancang. Nah, di pemrograman web ada dua
komponen ya, namanya front end dan back end. Kalau front end itu di tampilan awal ketika kalian membuka situs web, itu namanya front end, halaman web. Nah, bagian server yang struktur dasar HTML itu terdiri dari tag awal dan tag akhir. Kalau tag awal berarti siku HTML. Nah, kalau tag akhir HTML dikasih garis miring, itu bedanya. Kalau tag akhir ada garis miringnya, kalau awal enggak ada. Nah, di HTML tersendiri ada namanya atribut. Atribut adalah sebuah informasi tambahan dalam sebuah tag HTML, di dalam sebuah tag HTML. Contohnya img, src, terus contoh logo JPEG. Nah, yang disebut atribut ini src. Nah, tagnya img. Nah, ini namanya nilainya setelah atribut. Terus ada lagi namanya elemen HTML. Elemen HTML terdiri dari tag awal, nilai, dan tag akhir. Ini contoh elemen HTML. Ini tag awalnya, ini tag akhirnya, ini nilainya. Ini namanya elemen HTML. Nah, terus ada format teksnya HTML, format teks, struktur dasar format teks. Format teks ada namanya tag B untuk menebalkan, tag I untuk miring, UL untuk under non list, unorder list, OL untuk order list, LI untuk list, BR untuk mengganti paragraf, dan seterusnya. Itu tag format teks HTML. Nah, setelah Bapak sampaikan, apa ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Jika untuk membuat game namanya bahasa pemrograman yang familiar itu C++ dan C Pagar. Ada juga namanya apa sih, Unity, itu ya, paham ya? Ya. Setelah ini kita praktek membuat HTML. Silakan buka Sublime Text-nya. Sublime Text. Nah, kalau sudah dibuka, sudah dibuka belum? Kalau sudah dibuka, kita buka folder untuk menyimpan filenya. Kalau Bapak taruhnya di dokumennya, contoh Bapak namakan
Fama, silakan buat foldernya sesuai nama kalian. Kalau bapak namanya Fama, sudah membuat folder, silakan buat. Klik kanan. Jangan klik kanan, klik aja, klik select folder. Ntar dulu. Nah, nama kamu. Sudah bikin foldernya? Nah, kalau sudah, kita pilih file, terus new file. Sudah seperti ini. Mana ya? File ya, ini file ya. Klik, terus pilih new file. Sudah. Kalau sudah, kita save. Kita save-nya pakai shortcut Ctrl S. Terus gimana Pak? Dikasih nama ini Pak. Nah, filenya kita taruh di folder tadi. Di mana taruhnya, letaknya foldernya? Kalau bapak kan di dokumen tadi. Nih Fama. Nama filenya yaitu paragraph.html. Dot itu titik ya. Ini nama filenya ini. Nama filenya paragraph. Sudah seperti itu. Pak, kayak gini Pak. Kamu Pak, udah langsung save ya Pak. jangan lupa dikasih titik HTML ya, karena ini untuk menjelaskan filenya file HTML. Kalau nggak ada titik HTML-nya maka akan error. Hanya kecil atau gede? Kecil, hanya kecil. Kamu ditaruh di mana? Ingat-ingat ya taruhnya. Mana Putri? Taruhnya di mana Putri? Nah, coba paragraf. Dot, nggak ada spasi. Dot langsung HTML. Nah, kalau udah enter, kamu udah buat folder? Nama. Udah, berarti. Nah, kalau udah,
Bila sudah, kita ketikkan HTML lalu tab, maka akan muncul seperti ini struktur dasar HTML. Ketik HTML ya pada teksnya sini yang hitam, terus plus tab pada keyboard. Sudah. Error ya komputer ya. Tab di sini. Nah udah ini berarti coba. Nah udah. Kalau kesulitan tanya aja ya. Iya beda versi Sublime Text-nya. Yang pojok sudah. Sudah bikin folder? Sudah belum? Ini folder ya. Local disk D. Klik kanan. Di sini klik kanan. New folder. Tuliskan nama kamu. Ini dihapus. Nama kamu. Enter. Terus ini open folder. Local disk D. Ya. HTML tab. Belum di save dulu ya. Ctrl S. Local disk D. Local disk D. Cari foldernya. Nah ini klik open, ketikkan di sini paragraf titik HTML, enter langsung. Kalau sudah HTML ketikkan tab. Nah sudah ya, bikin seperti ini ya. Sudah bisa kan? Nah kita isikan judulnya garis horizontal yang titel tuh. Judul tabnya garis horizontal, ikuti depan, layar depan. Sudah seperti ini. Ingat ya di titel ya, tengah-tengah titel ya. Ya. Terus di body, tengah-tengah body sini. Kalau saya kan Bapak kan nomor 9 ya. Kalian nomor berapa? Nomor 7, berarti ketik P, terus tab lagi, pilih P, langsung enter. Nah akan muncul seperti ini ya kan, P terus tab, P terus tab. Nah itu bisa. Jalan.
Sudah jadi seperti itu. Belum, Pak. Itu yang bisa diajarin. Oke, sip. Kamu Terus, Pak. ini yang di atas. Nah, enter. Nah, sip. Oh, iya. Oke, sip. Sudah bisa semua ya? Nah, Alhamdulillah. Sekarang berarti kita praktikum ringannya sudah bisa semua. Akan membagi kelompok sesuai dengan duduk kalian. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kamu yang belakang ikut kelompok berapa ini? 5 sama 4. Nah, kalian kerjasama, tugasnya membuat halaman login. Paham ya? Catat ya, membuat halaman login. Nah, yang mengerjakan satu dibantu dengan kelompoknya, anggota kelompoknya nanti dipresentasikan. Silakan. Papa bagikan LKPD sebagai panduannya. Kalian bisa lihat-lihat di Witres School juga ya, di situ ada tutor-tutornya cara membuat halaman login. Berarti kamu ke sana. Silakan buat halaman login. Namanya apa tadi? Paragraf HTML. Yang di atas. Login. Namanya apa? Login aja login. Login.html. Enggak, orang di save dulu. Dibejo. Kali itu udah. Silakan yang mau presentasi. Oh ya, Fairun, kelompoknya maju. Silakan semuanya maju. Kelompok 1 ya, dari kelompok 1 ini. Si operator sini satu, operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yang berjudul halaman login HTML. Pertama yaitu struktur dasar HTML. Viewport sama dengan strip pengaturan responsif untuk tampilan mobile. Link rel sama dengan kedua style set kedua untuk menghubungkan file CSS eksternal. Bagian body dan kontainer. Penjelasan. Bagian ini berisi konten utama halaman. Itu buka kurung siku, body, tutup kurung siku. Itu elemen utama yang menampung semua konten yang terlihat. Login sampai kontainer yaitu
div pembungkus utama untuk form login. Login sampai form, yaitu untuk elemen form yang menampung semua input dan tombol. Buka kurung, siku. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Oke. Caranya agar huruf menjadi tebal yaitu dengan menggunakan tag B. Oke, terima kasih presentasinya. Semoga paham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kelompok, kita lanjut ke step selanjutnya. Itu kita akan mengadakan post test. Kalian nanti jawab post test dengan jawaban yang menurut kalian benar. Soal pilganya ada 5. Bapak kasih waktu 5 menit. Kasih namanya ya. Pulpen. Berangkat dua. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, sini kumpulkan. Kita berada di penghujung kegiatan pembelajaran ini. Jadi kita refleksi, apa sih pemrograman web? Pemrograman web apa? Ada yang tahu? Nah, pemrograman web adalah, iya betul. Pemrograman adalah pembuatan dan pengelolaan aplikasi. Nah, manfaat di era sekarang belajar coding itu banyak sekali ya. Sekarang eranya digital, serba internet. Kalau kita bisa coding, kita bisa masuk ke bagian web developer. Jadi manfaat dari web itu dasarnya coding yang kalian pelajari ini. Nah, manfaatnya antara lain ketika kalian ingin masuk kerja, kalian bisa ngelamar lewat websitenya. Contoh PT motor apa gitu. Terus kalian bisa ikuti pelatihan di Snaker atau BLK apa, bisa lewat website. Kalian
ikut kalian daftar kuliah bisa pakai website, jadi memudahkan akses kita, itu manfaat website. Nah, dalam pelajaran ini pasti ada namanya kesulitan, namanya juga belajar ya. Papa dulu juga kesulitan belajar. Kalau kita dilatih terus menerus maka akan menjadi bisa, gitu aja ya. Semoga kalian sukses semua, amin. Terima kasih. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas backend ya, bagian server. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.